Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok, Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu untuk rapat terkait dengan PMN dan lain-lain, nanti akan disusun sesuai dengan acaranya. Patut juga kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah ditulis di undangan pada rapat hari ini, acara utamanya adalah kelanjutan tentang PMM nanti yang akan dipandu oleh guru penggerak kita Pak Rudi. Kemudian juga nanti ada beberapa terkait dengan info dari pusat yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan juga mungkin pembahasan persiapan untuk pelaksanaan D5. Saya kira itu. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan sampai akhir nanti rapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Pada Pak Rudi disilakan ini untuk urutan yang pertama. Nanti terakhir doa kami serahkan ke Bu Direk. Bu Gus Nurdi. Wadah berikutnya. Ya, saya untuk membuka acara ini barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Pondok, Ibu Pujiastuti SPTMPD. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat semua, pada kali ini terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu, di mana pada pertemuan ini yang kita bahas yang pertama adalah tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini adalah salah satu penekanan di kurikulum nasional. Sekarang sudah berubah ya, bukan kurikulum merdeka lagi, tapi namanya kurikulum nasional. Nah, di budaya positif ini nanti kita akan belajar beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertemuan kali ini minimal untuk saya mohon waktunya nanti sekitar 60 menit. Jadi nanti kita berhadapan dengan 60 slide, yang masing-masing slide itu sekiranya ada 2 menit. Kita santai saja Bu ya, kita santai saja, nggak usah terlalu sepaneng, atau silakan kalau mau yang mengerjakan ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Budaya positif, apa? Budaya positif kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang kata-kata ini? Budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah intinya apa? Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan. Positif itu adalah yang baik. Jadi intinya itu kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama yang kita lakukan adalah mindset, yaitu pola pikir tentang merubah paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah Bapak Ibu sudah tahu semua, yaitu memetakan kebutuhan anak, berpusat kepada murid, terus sehingga
Intinya peserta didik itu tahap demi tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira ini adalah garis besarnya. Kita lanjut. Nah, ini di modul yang dipelajari oleh guru penggerak, salah satu modul ini, yang tahapan pertama itu anak itu diibaratkan sebagai tanaman dan guru itu diibaratkan petaninya. Jadi yang dimaksud tanaman itu kan bermacam-macam, ada tanaman seperti misalkan padi, ada jagung. Nah, anak juga begitu, ada karakteristiknya seperti padi, ada yang seperti jagung, tapi gurunya sama, petani. Jadi cara merawatnya juga beda. Intinya kita cara merawat anak itu beda-beda dengan karakteristik yang berbeda. Kadang anak yang seperti Ananda Fahri itu seperti apa cara merawatnya, mungkin profesornya Pak Lati sudah memahami. Kan beda-beda dengan anak yang kita seperti itu. Nah, pendidikan itu harus berhamba sesuai dengan kodratnya. Maksudnya ini adalah anak itu sudah digariskan, sudah ada kodratnya masing-masing. Tinggal kita itu yang mengarahkan, mengontrol bagaimana anak itu posisinya menjadi agar lebih baik sesuai dengan trilogi pendidikan yang di konsepnya disampaikan oleh Pak Hadi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah ing ngarsa sun tulodo, ing mandya bangun karso tutburi handa yang itu adalah 3 konsep dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi anak itu diibaratkan tanaman, guru sebagai petani. Terus kita itu harus menghamba kepada anak sesuai dengan kodratnya. Artinya menghamba bukan selalu patuh kepada anak, tapi mengarahkan dan mengontrol. Yang ketiga adalah konsep trilogi pendidikan. Nah, dan konsep-konsep ini nantinya orientasinya kepada profil pemuda Pancasila yang ada 5 itu ya: mandiri, benaran kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan juga global. Ya, insya Allah nanti tanggal 12 kita laksanakan. Nah, kita mulai masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin itu berdasarkan dari kata disiplina yang artinya belajar tadi ya. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang kita yakini itu apa? Nanti kita jelaskan. Oke, nanti ada sesi itu Pak, tanya jawab. Tutburi handayani Pak. Nah, artinya saya kira semua sudah paham itu latar belakang kita menjadi pendidik. Saya mana sih? Nah, disiplin positif salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, ini konsepnya kurikulum nasional. Penghargaan, reward itu nanti membuat anak seperti apa, ancaman itu, hukuman itu nanti membuat seperti apa, nanti kita terangkan. Ini yang dirubah di kurikulum nasional ini, intinya di situ. Ya, kalau dulu kurikulum kita 13, kita membuat RPP ada reward, boleh reward, tapi tidak berupa imbalan, gitu ya. Rewardnya itu juga nanti bermacam-macam, ada dampaknya juga. Nanti kita pelajari. Nah, sebagai pendidik, tujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebijakan kebajikan universal itu apa, intrinsik itu apa, nanti kita pelajari. Jadi anak itu mengacu perilakunya kepada nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dari dari dalam, dari kesadaran, intinya kesadaran, bukan karena imbalan dia melakukan perbuatan baik, bukan karena imbalan, tapi tuntutan kita di kurikulum ini adalah anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri. Mari kita belajar nanti sama-sama. Bukan berarti saya sudah sukses,
saya hanya tahap belajar. Ini hanya adalah menyampaikan diseminasi apa yang saya dapat di salah satu modul guru penggerak. Dan ini gunanya untuk apa? Kita buat nanti laporan kabel, kita buat untuk laporan nanti kalau menghadapi akreditasi, kita buat laporan untuk pembinaan praktek pengembangan diri guru dari ini. Nah, jadi intinya kan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nah, ini ada 3 ini profil pelajar Pancasila. Kalau di K13 itu namanya nilai-nilai karakter, sekarang berubah menjadi nilai kebajikan universal. Ya. Profil pelajar Pancasila ada 5. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua Bapak Guru tentunya hafal. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan yang kedua itu adalah tentang primary use program (PYP), yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sama tadi menghargai, empati, keinginan dan kerjasama. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan penghargaan terbaik dari dirinya sendiri. Ini adalah orientasi tujuan kita di kurikulum ini. 3 ini nilai kebajikan ini. Kalau di K13 dulu adalah namanya nilai-nilai karakter. Sekarang sudah dikemas lagi menjadi nilai kebajikan. Yang intinya ada ditambahin nanti antusias, ini tambahan keinginan tahuan. Kalau dulu kan belum tampak. Terus ini bukan lurus tapi lurus hati maksudnya, bukan lurus salah ketik, lurus hati maksudnya. Nah, sekarang apa sih kenapa harus berubah seperti itu? Anak harus mengalami nilai-nilai kebajikan itu karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu. 1, bertahan hidup. Namanya adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Nah itu. Terus rasa kasih sayang. Nah, tentunya semuanya Bapak Ibu kan butuh rasa kasih sayang. Gimana dulu? Nah, itu. Terus ada penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Terus ada kebebasan seperti mandiri, mencoba hal baru, serta kesenangan. Itu bermain seperti antusiasme, tertawa, itu adalah kesenangan. Nah, 5 pokok kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari kenapa kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal. 5 kebutuhan itu apa? Bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan harga diri, kebebasan mandiri, dan kesenangan. Nah, akhirnya anak itu terpacu, motivasi perilaku manusia. Nah, itu adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar dan sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira sekarang Bapak Ibu mohon, kira-kira di kurikulum K13 mana yang kita lakukan? Apakah ekstrinsik atau intrinsik di K13? Masih menggunakan? Sebetulnya sudah dua-duanya. Tapi masih banyak persentase di ekstrinsik. Iya. Nah, itu orientasinya. Di K13 tentu harapan kita adalah anak juga sadar ya. Mereka menginginkan sadar dengan dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang mereka di perintah guru mereka kayak imbalan, mereka kayak reward terus sih. Siapa ya untuk berbuat sesuatu itu masih maksimal. Maka intinya tadi kan, jadi tujuan disiplin positif tadi kan untuk kebijakan kebajikan universal dan motivasi perilaku yang intrinsik. Jadi ini orientasinya gini.
Jadi menjadikan seorang anak itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu timbul kesadaran, kata singkatnya itu kesadar. Misalkan kita anak itu berbuat A yang jelek, ternyata itu jelek. Sadar, itu berubah itu tanpa dikasih tahu guru, dia mau berubah dengan sendiri. Intinya di situ. Kalau dulu kan anak-anak itu kalau nggak dapat hukuman baru nggak jerah, ya kan? Nah, itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, Mas, ini yang perlu kita perhatikan. Konsep disiplin identitasnya gagal itu memberi hukuman dan memberi penghargaan. Contohnya, hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Misal, bersifat satu arah, hukuman fisik dan psikis. Nanti yang ditimbulkan yang saya tulis besar ini itu menyakitkan, buat lagi anak itu menyakitkan. Walare, aku mau dihukum, Pak Guru ini, nah, itu menyakitkan. Akhirnya timbulnya itu rasa apa ya, semacam semi dendam gitu loh. Terus murid takut, menimbulkan ketakutan dari hukuman. Terus memaksa, mau gak mau kamu harus begini. Terus akhirnya murid menyembunyikan kesalahan. Aku salah supaya gak dihukum, tak sikit nulis. Nah, itu akhirnya konangan terjadi berulang-ulang dampak dari hukuman itu. Terus murid menjadi rendah diri, minder karena dihukum. Nah, terus kalau penghargaan ini juga tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Ojo ikut kau yang dikai ribet, aku bolak-balik sih nggak tahu dulu kayak gitu. Ini apa yang gitu. Nah, itu. Terus mematikan kreativitas. Apalagi kalau kita menghukum dengan sistem ranking, awas nih. Di K13 sudah dianjurkan untuk tidak membuat ranking. Untuk di kurikulum nasional dipertegas lagi. Termasuk ini adalah disiplin dengan identitas gagal kalau kita mengasih ranking. Terus merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak. Yang anak itu intinya di SD itu kan hanya nilai-nilai karakter yang paling 80% itu. Kalau kita menggunakan sistem ranking, artinya kita mengutamakan pengetahuan. Karena dasarnya ranking biasanya nilai pengetahuan. Nah, ini yang sukses. Kategori disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Ini mungkin Pak Bagus kemarin ada belajar tentang PMM tentang restitusi. Ya ini bagus sekali karena inilah yang diinginkan oleh kurikulum nasional dengan konsep disiplin restitusi. Kalau itu konsekuensi itu terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetapi ada kelemahannya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitoring murid, jadi diawasi. Akhirnya timbulnya penguatan yang jangka pendek. Kayak itu api berubah, tapi kok ke depannya lali mana, konsekuensi. Tapi bagus, sukses. Terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi itu. Nanti saya contohkan apa itu yang termasuk konsekuensi nanti kita. Terus kalau restitusi, menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Kolaborasi antar murid dengan mencari solusinya sendiri. Nanti contohnya ada. Jangan tegang-tegang, silakan minum makan monggo, nggak usah tegang. Kita aja. Murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Timbulnya kesadaran, ini kan jangka pendek. Ini sudah jangka panjang. Menghormati dirinya dan orang lain dan bersemangat itu. Jadi intinya kita di kurikulum nasional ini konsepnya harus ada restitusi. Pemecahan masalah anak itu harus ada restitusinya. Nah, sekarang ini ada contoh kasus ya. Ini yang sering saya alami, terutama saya sendiri juga. Kemarin juga di restitusi. Kenapa saya sering terlambat begitu? Nanti saya masukkan ke dalam anak kenapa sering terlambat. Salah satu kasus yang sering kita alami, siswa sering terlambat. Perbedaannya, kalau hukuman, misalkan contoh, guru menghukum penyanyi 10 kali lagu nasional. Ibunya apa? Denda.
terus takut. Nah, terus siswa membersihkan toilet, mengelilingi lapangan, mencoba berrumput. Nah, ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk disiplin positif yang gagal. Kalau kita menggunakan konsekuensi murid terlambat, guru memberikan konsekuensi untuk yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal materinya. Jadi kita sudah mau masuk mengenai materi, anak terlambat ya sudah nggak usah diulang. Akhirnya anak kan yang materi yang awalnya kan jadi kan terlambat, tapi ini bagus. Ya. Cuma kan jangka pendek saja. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Beda lagi kalau restitusi. Jadi ini ada interaksi kolaborasi tadi antara guru dan murid, ada komunikasi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas yang di kelas-kelas sudah Bapak Ibu buat itu tadi. Ya, kalau di kurikulum zaman kita sekolah namanya peraturan sekolah. Buahnya tadi 1 sampai 15 sampai 20. Terus dulu ada namanya sekarang berubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama. Kira Bu Rohman kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah ada semua itu di kelasnya. Ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi nanti, dan bagaimana cara menerapkan restitusi ini kita terapkan nanti. Saya juga masih mencoba satu tapi belum mempraktekkan secara utuh. Ini kan sama-sama kita belajar. Jadi yang namanya guru penggerak itu dituntut untuk menyebarkan katakan guru sebaik apa yang dipelajari di modul guru penggerak disampaikan kepada rekan sejawat seperti itu. Lanjut. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol dari seorang guru sekarang yang betul-betul. Nah ini penghukum. Ininya penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nyanyi tadi, terus lari, itu fisik. Terus kalau membuat orang bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi nyindir, kasih bahasa halusin nyindir. Anak itu dia bersindir, itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jalan pendekatan. Kalau monitoring, mengawasi. Kalau manajer, respon, tanggung jawab dulu, posisi terakhir manajer, posisi mentor, berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersihkan murid, bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tuntutan kita itu yang mana di kurikulum nasional? Posisi kontrol apa seorang sebagai guru itu? Nah, ini contohnya tadi berdasarkan kalau hukum, contohnya siswa terlambat sekolah, ayo lari 5 kali. Kalau buat merasa salah, ini seperti nyindir. Sudah berapa kali kami sudah saya ingatkan, ibu kecewa. Itu kan jadi minder, rendah diri kan. Kalau sebagai teman, ayo yang patuh, buat apa bolos, buat apa bapak ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kan sebagai teman. Malah komporek menyindir. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Kalau begitu, apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanyakan lagi. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kebagusan? Nah, kira-kira yang mana yang dituntut guru nasional, guru kontrol sebagai guru nasional? Nah, manajer, iya Pak, ini manajer, sebagai manajer guru itu harusnya. Manajer tapi apa tadi? Nah ini responnya bagus, tanggung jawab sebagai mentor, bertanggung jawab pada perilaku murid dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri, permasalahan murid maksudnya. Sekarang keyakinan kelas, saya kira ini perlu dijelaskan apa enggak, saya kira Bapak Ibu sudah membuat semuanya. Cuma kenapa kita harusnya harus meyakinkan, harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Kenapa? Kalau di dulu namanya tata tertib kelas ya, atau peraturan kelas. Sekarang dirubah. Kenapa? Tata belakang keyakinan kelas itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya kira sama dengan peraturan. Salah satu perbedaannya adalah
menghindari kalimat-kalimat negatif. Ya. Seringkali di peraturan kelas itu kontrak belajar tercantumkan, larangan-larangan dicantumkan, sanksi-sanksi dicantumkan, ya. Dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif kalau di peraturan kelas. Kalau tidak menyapu piket, nanti membersihkan toilet misal, itu kan termasuk sanksi. Itu keras sekali, tidak boleh. Maka diganti dengan keyakinan kelas. Nah, apa sih isinya keyakinan kelas itu? Bersifat abstrak, artinya mengena. Terus pernyataannya universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, maksimal berapa? 6 lah, 5 lah, gitu aja, nggak usah banyak-banyak, agar mudah diingat. Kebanyakan nggak diingat sama anak-anak. Kalau kita membuat 5 keyakinan kelas, 5 bisa diingat. Dan semua warga dilebatkan dalam membuat, maksudnya warga kelas, bukan warga sekolah. Kalau kelas kita berarti ya kita buat keyakinan kelas itu untuk kelas kita sendiri. Nah ini perbedaannya, sebetulnya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu adalah sama-sama perjanjian peraturan, bisa dibuat oleh seluruh anggota kelas, siswa dan guru. Hanya siswa dan guru satu kelas tidak melibatkan orang lain, karena ini namanya kelas inter, dan menetapkan norma aturan yang diikuti oleh lingkungan kelas, pada akhirnya menjadi karakter budaya positif. Kita paham ya? Nah ini contoh dari keyakinan kelas yang saya buat ini, yang sudah diverifikasi sama pengawas. Nah, ada 5, yaitu 1, menjaga fasilitas kelas dengan baik, datang tepat waktu, bekerjasama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu bertanggung jawab. Hanya ini masih saja, nggak usah banyak. Itu keyakinan. Kalau peraturan dulu kita bisa sampai 20, anak-anak lupa apa. Kalau ini kan udah diingat. Misalkan kalau ada anak yang merusak ini, ayo di restitusi. Nah, sadar apa yang kamu langgar, itu menjaga fasilitas kelas Pak, kurang baik. Berarti kan sadar dirinya sendiri yang melanggar. Nah ini segitiga restitusinya. Jadi nah, ini oke Pak. Nah ini salah satu contoh. Apakah harus sama dengan ini? Bisa dirubah-rubah sesuai dengan kesepakatan antara guru dan muridnya dan siswanya. Guru wali kelas maksud saya, wali kelasnya silakan. Nah, silakan. Kebetulan ini saya kurang satu sebetulnya kurang satu, yaitu bertanggung jawab terhadap yang kaitannya dengan visi sekolah, yaitu iman dan takwa. Penekannya kepada sholat duha, sholat duhur bersama itu yang belum saya buat. Mungkin ini bisa direvisi lagi untuk semester berikutnya. Kapan ini berlaku? Apakah hanya berlaku selamanya 1 tahun? Tidak, bisa per semester ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kan perlu ada kasus baru yang tidak ada di sini, boleh menambahkan atau mengurangi yang sekiranya kalimat yang dianggap tidak penting. Gitu. 3 restitusi. Nah inilah guru, kalau di SMP itu kan ada namanya guru BK ya. Kalau di SD kan tidak ada guru BK. Sebagai konselingnya guru atau sebagai coach itu bukan pelatih tapi apa ya, pengarah di sini, pengontrol anak didik di SD itu adalah gurunya sendiri atau guru kelasnya sendiri. Nah ini contoh restitusi, pengertiannya bahwa ini maaf ketikanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Maksudnya itu warga kelas dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kata-kata garis besar yang kata kuncinya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kata kuncinya di situ. Itu restitusi. Nah ini salah satu contoh kemarin, ini sebetulnya berupa video ini, tapi kita tidak tampak ini. Nah, ciri-ciri restitusi.
bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada hukuman, konsekuensi tidak ada hukuman, tapi belajar. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Sini, fokusnya pada solusi. Jadi intinya itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, maka anak itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Intinya di situ. Jadi kalau ini A dengan restitusi, oh iya kemarin saya sudah berdiskusi kalau ini tidak baik, maka saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, berarti kan sadar dirinya sendiri tanpa imbalan, tanpa apapun anak sadar dengan dirinya sendiri. Kan apa? Proses restitusi. Nah, ini yang dipelajari di modul, ada yang modul pelajari di PMM kemarin tentang restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Kata validasi itu berarti bukan mengkonfrontasi, tapi mencari tahu tindakan apa yang salah dari cerita anak. Anak suruh cerita dulu. Terus menstabilkan identitas. Terus menanyakan keyakinan. Contoh validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus untuk meyakinkan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dengan kamu bertindak seperti itu. Berarti kan dia sudah melanggar keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa dengan melakukan seperti itu? Jadi kita tidak boleh langsung kamu salah, kamu gini. Kalau kamu salah, anak sudah salah. Jadi anak itu biar sadar menggali potensi kesalahan saya gimana, berpikir. Lanjut. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh kira-kira Bapak Ibu perlu nggak melakukan salah satu diskusi bagaimana cara melakukan restitusi? Perlu apa enggak kira-kira ini? Perlu. Ini saya contohkan. Ya, Sasa tidak terima kalau dalam diskusi teman-temannya bergurau. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, kelas 1. Sasa, kamu salah. Kamu jangan seperti itu. Nanti teman tidak boleh. Harus pakai restitusi. Caranya gimana? Pada saat jam pelajaran kosong atau kita cari tempat yang kosong, Sasa dipanggil. Yang pertama kita lakukan apa? Memvalidasi atau identifikasi masalah dulu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apa kamu berbuat seperti itu, Sasa? Kan cerita nanti, yang ini Pak, yang salah ini Pak, saya begini. Nah, menstabilkan. Adakah cara yang efektif? Adakah cara kamu tidak melakukan seperti itu? Kamu tidak marah kepada temanmu kalau ada temanmu yang mengganggu. Caranya bagaimana? Adakah cara yang lain? Itu, nah itu. Ini teori Bu ya, teori. Ya, nanti prakteknya ya ada kejengkelan beda lagi. Tapi tuntutannya kita disuruh seperti itu. Ini yang saya protes kemarin itu. Saya protes. Ini teori Pak. Sampai itu membuat teori seperti ini Pak. Di diskusi sama profesor itu ya, di Jakarta itu. Ini teori, tapi prakteknya belum tentu seperti itu. Karena yang dihadapi anak SD itu bermacam-macam karakteristik. Karena anak SD itu sesuai konsepnya hadir, sesuai kodrat alam, kodrat zaman, berbeda-beda. Gak bisa mikir. Yang dibuat konsep seperti ini kan siswa kelas besar, SMP itu baru bisa. Tapi untuk anak SD sulit. Tetapi yang namanya program kurikulum, ya ada saja jawaban. Ya itulah cara guru SD untuk menyelesaikan. Ya ini yang terbaik restitusi. Jadi kita ini tuntutan, namanya tuntutan kurikulum atau tuntutan program. Memang bagus harus dilakukan, tapi kan tidak sama dengan konsep aslinya itu. Setelah itu menstabilkan identitas tadi ya. Selain marah, selain berokok kancane, adakah cara lain? Mikir ya apa ya? Nah, pasti diam. Karena kalau nggak diam, kalau anarkis pasti bicara alasannya. Tinggal kita stimulus atau memancing
kalau sudah dia melakukan alasan ada Pak, gimana kalau saya berbicara kepada teman itu agar tidak mengganggu gitu. Nah itu kan bagus, berarti kan sudah menemukan solusi. Berarti dia sebelum marah dia akan komunikasi dengan teman, hei ojo ganggu. Misalkan cik marah, cik romak, cik ganggu aja, caranya ya apa? Padu nang gurunya akhirnya menyelesaikan. Akhirnya tidak jadi, saat tadi tidak jadi marah. Menanyakan keyakinan kelas. Kamu marah-marah tadi termasuk di keyakinan kelas itu melanggar yang apa? Saya sudah pikir, saya melanggar yang ini. Dia kan sadar. Maksudnya itu restitusi. 3 ini. Validasi, stabilkan, keyakinan. Keyakinan kelas dari mana? Yang sudah kita sepakati di awal. Di awal pelajaran kita pasti membuat keyakinan kelas. Inilah konsep yang diinginkan untuk menanggulangi masalah atau restitusi di sekolah itu. Nah ini kalau ini sudah dipelajari tadi ya, masalah itu. Nah saya kira hanya itu yang bisa saya paparkan. Apakah sudah berapa menit? 35. Ya, 35 menit. 35 masih kurang sekitar 25 menit. Adakah pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan ini? Kalau tidak ada, terima kasih Pak Rudi. Yang disampaikan ini sangat bagus untuk pembelajaran kita, terutama sebagai wali kelas. Tolong nih, yang tadi diutarakan tentang keyakinan tadi Pak ya, dengan ini, yang keyakinan tadi loh. Keyakinan yang dibuat terutama guru kelas ini ya, monggo ditekankan lagi. Ini jarang sekali saya sering masuk kelas, tapi keyakinan ini belum dibuat oleh ibu wali kelas masing-masing atau bapak wali kelas masing-masing, tapi sebagian ada yang belum. Namanya bukan keyakinan kelas, tidak apa-apa. Ada namanya yang nama lain, namanya kesepakatan. Kesepakatan kelas. Monggo ini dipampangkan di kelas masing-masing supaya anak-anak lebih paham. Tolong supaya anak-anak lebih paham tentang kelas 3 dan kelas 6 belum puber, mungkin belum saatnya tahun depan. Tolong ini untuk keyakinan kelas ini tolong dipahami lagi. Ini harus kesepakatan guru dan siswa. Jadi saya bertanya pada Pak Rudi, apakah tiap-tiap guru harus sama keyakinan kelas ini? Begini, terima kasih Bu atas pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Apakah harus sama tiap kelas membuat poin-poin keyakinan kelas tadi? Tidak sama. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita berdialog, berdiskusi sesama warga kelas. Warga kelas siapa? Berarti misalkan kalau saya kelas 4B, saya dan semua anggota kelas 4B. Nah, jadi kalau tidak mungkin kalau sama misalkan kita harus copy paste punya Pak Rudi, belum tentu sama nanti. Permasalahannya beda-beda. Yang diinginkan anak itu, Pak, kalau ada ini pasti mereka usul. Tetapi kita tidak boleh memasukkan kalimat-kalimat yang negatif. Misalkan anak, Pak, kalau misalnya enggak mengerjakan PR dihukum Pak, lari begini, tidak boleh masukkan gitu. Hanya umumnya saja, kata umumnya yang tadi dengan kata sebutan universal tadi ya. Apa tadi ya? Ya, bertanggung jawab terhadap tugas. Kata-katanya universal. Nah, langsung spesifik. Kalau ada anak tidak mengerjakan tugas harus dihukum. Atau mengerjakan beberapa kali tidak seperti itu. Dan itu kata hukum juga tidak boleh. Nah, ini, maaf, nah ini, nah ini kirinya, tuh, baladi, maaf, nah. Pernyataan universal bersifat umum terus dibuat dalam pernyataan positif sedikit
mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang dilibatkan adalah semua warga kelas. Ini kurang, yang dilibatkan di warga kelas, bukan warga sekolah loh, namanya keyakinan kelas. Kalau sekolah itu ada nanti yang namanya belum ada konsepnya, mungkin masih menggunakan yang disebut di KSOP itu, kan ada aturan sekolah itu. Kalau yang untuk kelas, ini berlakunya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Begitu kira-kira. Terus Pak Dudi, untuk kesepakatan itu mengacu pada visi misi sekolah, karena ada karakter ya. Memang bisa dimasukkan di keyakinan kelas. Misalnya dalam bidang keagamaan ya. Nah, ini perlu ditekankan di situ. Iya, itu yang dalam pikiran saya. Kemarin saya buatkan, kenapa di visi misi sekolah kan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, terus mempunyai dan ilmu, pengetahuan serta lingkungan. Visi kita kan itu di KSOP. Visi kita kan itu bisa kita masukkan, ya, bisa. Nanti mungkin ini keyakinan kelas saya rubah nanti yang kelima nanti lebih spesifik lagi. Nah, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin pada apa nanti kalian sesuai dengan tugas dan disiplin. Gak harus urut tuh, terserah ini. Nanti ini tempatkan nomor 1 juga bisa. Oke. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Yang penting poin ini jangan banyak-banyak, bersifat umum dan dihafal oleh, dipahami, dihafal oleh. Ini yang diapa. Jadi kalau anak itu salah, dia sudah tahu melanggar keyakinan kelas yang mana. Intinya di situ. Ini bersifat relatif, tidak harus pakai, bisa berubah-ubah. Katakan kalau misalkan dalam 3 bulan kita mau berubah, bisa. Sesuai dengan ada perkembangan kasus baru, misalkan. Ini kok belum masuk keyakinan kelasnya ya? Terus tak apa ini. Caranya konsultasi dulu kepada anak. Yang penting itu komunikasi. Ini di situ. Ada pertanyaan lagi? Monggo kalau misalkan ada tambahan. Oke. Terima kasih Wardi. Satu hal yang menjadi pemikiran saya pribadi dan teman-teman juga dengan adanya perubahan dari kurikulum merdeka dari kurikulum nasional adalah satu hal ini yang mungkin menurut saya itu sampai sekarang belum ada jalan keluar. Itu tentang anak-anak ABK, belum ada jalan keluar tentang anak-anak ABK. Kenapa? Karena anak ABK ini berawal dari titipan, kalau nggak salah titipan dari kabupaten menitipkan kepada beberapa sekolah yang sudah terprogram termasuk SD Trobodo. Itu juga terkena imbas dari sekolah yang bisa menerima anak ABK. Nah, kedepannya anak ABK ini terlantar sampai adanya kurikulum merdeka dan juga mungkin pada kurikulum yang akan datang ini kurikulum nasional. Mungkin Pak Ruki selama mengikuti guru bendera ini ada sudah ikut tentang anak-anak ABK ini mau dikemanakan. Sementara secara realita kita sebagai guru nggak mampu. Ya sementara ini sangat nggak mampu kita. Kalau saya kaji lagi perkembangan anak-anak ABK ini pada dasarnya juga harus menerima pengajaran yang sama. Nah, SD Trobodo dalam perkembangannya dulu ada diambilkan dari beberapa guru spesial dari ada. Ternyata lama-lama ini hilang. Nah ini apakah mungkin di kurikulum merdeka atau kurikulum nasional apa ada program-program seperti ABK ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Anggap. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan saya sewaktu saya di pendampingan mungkin di Pak Muheri ya. Dan itu juga saya tanyakan lagi di ruang kolaborasi bersama guru-guru
namanya dinas yang terkait itu kan mengatakan bahwa kita sudah difasilitasi oleh yang namanya aplikasi PMM. Nah, tuntutan kita kalau ada anak inklusi maka guru harus belajar di pendidikan inklusi di aplikasi PMM. Kita disuruh belajar cara menangani anak, cara mendampingi anak yang kondisinya ABK itu ada belajar mandiri, namanya kan platform belajar mandiri. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua itu adalah konsultasi dengan kolaborasi bersama orang tua ke dinas pendidikan yang terkait. Dalam hal ini ada lembaga dinas yang menangani khusus anak ABK. Oke, gimana Bu? Amin, saya tidak tahu itu. Nah, kalau nggak salah yang menangani itu si. Kemudian ke depannya Pak Rukin, mungkin ada solusi lain depannya mungkin. Nah, di situ kan nanti Pak, di dinas itu nanti kita sampaikan keluhan-keluhan kita seperti apa. Di situ solusinya. Kalau misalkan itu tidak ada solusinya, kita kembalikan lagi kepada pembelajarannya tadi. Anak itu kan sudah sesuai dengan konsepnya KD tadi loh, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman merah. Kodrat alam artinya ya wis yang penting kita berusaha dulu sebagai guru. Kalau memang sudah nggak maksimal, ya kita sudah berikan yang maksimal, kita konsultasikan lagi kepada wali murid. Ini sudah seperti ini, saya sudah berupaya seperti ini, saya sudah belajar seperti ini, saya sudah konsultasi seperti ini, tapi dampaknya belum signifikan kepada ananda ini. Kita konsultasi kepada wali murid, terus wali murid bagaimana? Minta solusi. Ya, apakah enggak sebaiknya dimasukkan ke lembaga SD yang mempunyai guru inklusi, guru khusus gitu. Begitu Pak kira-kira pendapat saya itu. Ya. Soalnya ini sudah jawabannya di kemarin kita harus belajar mandiri dulu melalui aplikasi APMM, terus kita aplikasikan dari pelajaran itu. Kalau memang kan beda-beda, yang dimaksud dengan anak kebutuhan khusus atau inklusi kan beda-beda dari segi apanya. Nah, maka dari itu kalau ada BPDB sebaiknya kita itu mendapatkan rekom dari orang tua, dari psikiater, anak ini kategori apa. Jadi setidaknya guru itu punya bayangan. Calon murid saya ini ada kebutuhan khusus di apanya, ya. Nah, begitu. Jadi pada saya itu berarti dapat saya katakan sampai detik ini pun dari pihak yang terkait dari dinas pendidikan atau mungkin perkembangan kurikulum ini berarti belum ada solusi yang apa ya, yang pasti. Saya rasa begitu. Karena apa? Karena di dalam penanganan selama ini yang saya amati di mana-mana ya guru anak-anak ABK itu terlantar. Lah kita sebagai guru kelas jelas apa yang diceritakan Pak Rudi tadi, insya Allah kita sudah akan melakukannya. Nah, harapan saya begini Pak Rudi ya, harapan saya mungkin Pak Rudi nanti mungkin ada acara yang hubungannya dengan pembahasan ABK. Itu sebaiknya dinas pendidikan tidak usah memprogram anak ABK untuk dititipkan gitu loh. Maksud saya begitu. Nah, itu kemarin ada teman yang khusus begitu Pak. Ya sudah, kalau begitu anak ABK yang harus masuk sekolah khusus ABK. Nah, itu maksud saya itu. Akhirnya dikembalikan lagi Pak. Berarti dalam diskusi kami, hak kita sudah menyalahi hak anak-anak kodrat zamannya tadi. Semua anak-anak itu kan di pasal berapa itu kan setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Kata layaknya itu loh Pak. Nah, layaknya ini kan Ya. kalau menurut saya loh Pak, ABK ini layaknya ya sekolah di SMP. Terus orang tua mau apa enggak? Nah itu ada di situ. Kalau misalkan orang tua enggak mau, kan mereka juga begini loh Pak, begini maksud saya itu. Pengaruh juga mental kan, bukan masalah biar mentalnya anak. Kok aku ini kok dianggap aresin digembul aresin kan? Misalkan loh ayahnya, kan kebutuhan khusus kan beda-beda Bu ya. Nggak harus sama. Terlambat belajar itu loh Pak. Misalnya materinya terlambat itu juga termasuk kebutuhan khusus. Bukan maksudnya kebutuhan khusus itu harus autis, itu tidak begitu juga.
artinya begini Pak, sebuah program, menurut saya sebuah program yang sudah diteruskan kurikulum itu mungkin pencetusnya nggak ngerti lapangannya. Nah itu, ya kalau kita sebagai guru kan paham anak ini apa, model ini, ini sebenarnya kan mereka yang membuat program harus memahami dulu realita yang ada di lapangan. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya sekarang banyak artinya sekolah-sekolah yang dulu menjadi proyek-proyek sekolah yang terima ABK akhirnya menolak. Nah, kan kasihan mereka kalau nggak ada arah yang benar. Ya itu kita. Jadi mereka sudah dimana nanti kalau disampaikan artinya. Oh sudah Pak. Jawabannya cuma situ. Jawabannya saja kita tak boleh beda-bedakan satu hak manusia itu hak seorang itu nakal itu. Enggak, itu jawabannya Pak. Juga ditanyakan. Maka jawabannya ini hak seorang ibu juga. Menginginkan anak itu sama-sama. Siapa sih? Jawabannya gini. Pernah aku dulu Pak. Siapa sih yang mau anaknya seperti ini? Kita juga nggak mau. Ya, benar, Pak. Ini adalah kita sebagai guru itu Pak sudah menerima dengan ikhlas, mengajar pun sudah menerima dengan. Cuma nggak adakah solusi yang lebih tepat untuk anak-anak ini? Kita di dalam membina anak ABK Pak. Jelas apa yang disampaikan oleh jenengan atau mungkin guru-guru yang lain, kita menerima hak, kita menerima sesuatu yang memang diberikan Tuhan. Cuma yang saya maksudkan mungkin di jenjang jenengan nanti kalau ada apa-apa, apakah nggak ada solusi yang lebih tepat untuk anak ABK? ini sempat dibahas. Pertama kali pemerintah itu membuat namanya sekolah luar biasa atau SLB. Ternyata sekolah itu banyak diprotes oleh yang namanya komisi perlindungan anak yang dipimpin siapa itu Kak Seto itu sempat bahwa itu melanggar hak anak di komisi perlindungan anak itu termasuk melanggar perlindungan anak. Terus orang tua juga sangat mendukung. Dia bilang mendukung. Yang angkat juga banyak mendukung bahwa siapa sih yang mau anaknya seperti itu. Jawabannya seorang ibu gitu. Akhirnya pemerintah mau nggak mau taat kepada aturan. Oh ini berarti saya daripada kena undang-undang perlindungan anak, lebih baik ini saya masukkan ke sekolah yang normal begitu. Nah salah satunya itu apa? Lo balik mana diserang guru jadi sekolah jalan guru nih. Caranya guru nih apa? Ya ada pendidikan inklusi. Nah mungkin Pak Tan nanti bisa inklusi. Nah, terus mandiri, belajar mandiri, ya PRM ada materi inklusi. Yang ketiga konsultasi dengan dinas terkait masalah inklusi. Itu solusinya Pak. Seandainya Pak, kalau saya mau jujur, sebetulnya pemerintah itu juga nggak mau ribet-ribet Pak polisi. Terus SLB itu solusinya sebetulnya. Tapi karena undang-undang hak perlindungan anak itulah kita sama saja dengan melanggar. Oke, itu jawaban yang belum mengenakan bagi kita semua Pak Kadek, tapi itu harusnya kita terima. Oke. Gimana teman-teman ada lain? Gini Pak, monggo. Yang punya murid inklusi sih tadi ada kan? ABK, Enten, si tak gitu. Inklusi kategori misalnya mental, Enten. Saya itu ada dua. Aku terlambat belajar kamu. Ini gini aja. Kalau kita membahas seperti yang diutarakan Pak Rudi dengan sifatnya nasional ya, insya Allah guru-guru juga bisa belajar bebas apa tadi PMM ya, aplikasinya ya. Sekarang untuk lebih sederhananya ya, Pak Ahmad barangkali bisa untuk mengubah data sekolah kita yang menerima inklusi dihilangkan Pak. Karena orang takungan dari situ, ya dikurangkan aja. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi kita. Nanti kalau misalnya ada orang kesini, alasannya tidak ada guru pendampingnya. Itu cara berjadi orang
masyarakat tahu karena ada di internet ternyata Troglodyot termasuk penampung ABK, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ya seperti kemarin yang diskusi dengan Pak Muhaji Mukri. Nah itu kan ya seperti itu. Ya dirasakan juga di tingkat SMP atau SMA. Ya walaupun kita bisa melaksanakan pendampingan, mengajar inklusi, tetapi ijazahnya dinas pendidikan belum mengeluarkan inklusi doa itu. Makanya itu yang solusinya kalau bisa Pak ya data pokok sekolah kita dihilangkan kata-kata menerima ABK. Terima kasih. Terima kasih Pak Nabi, itu solusi yang sudah tepat, tapi apa ya, kalau menghilangkan sekarang apakah tidak melanggar aturan Pak Ahmad? Tidak apa-apa ya, kalau memang tidak apa-apa ya hilangkan aja. Mohon maaf ya Pak, untuk aturan inklusi ini semua sekolah itu harus berhak menerima atau dia. Memang ini tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan kenapa ini sudah di aturan pemerintah bahwa sekolah-sekolah harus mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi memang kita kembali lagi ke anggaran ini, kembali lagi ke anggaran. Kita tidak punya guru khusus, namun diharapkan guru-guru ini mampu untuk mengatasi karena ini sudah aturan dari pemerintah, semua sekolah harus mau menerima. Kita nggak boleh menolak, kita nggak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus meskipun tidak berguru. Kita harus bisa mampu mengatasinya karena ini merupakan hak semua warga negara Indonesia, berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan undang-undang dasar. Ampun kekuatan. Kalau kembali lagi kita ributkan masalah dan lain-lain, itu kembali ke anggaran pemerintah yang nantinya. Jadi jauh Pak Angga, ini jawaban kami memang sampai detik ini untuk anak-anak ABK yang sekolah di SD, semua SD tidak dibedakan untuk masalah ijazah. Ini sudah pernah debat sangat di rapat kepala sekolah seperti itu. Memang di Kecamatan Krian ini yang ada adalah di SD Proboto, SD Keraton, dan SD Sidoarjo. Namun semua sekolah harus mau menerima apapun yang terjadi, karena itu merupakan hak warga negara Indonesia. Untuk kelengkapan dan lain-lain, kita sebagai guru harus mampu. Itu tantangan kita, tantangan seorang guru. Kenapa penjenengan memilih jadi seorang guru waktu itu jangan dari karyawanai, tak ada mikir macam-macam. Ini tantangan penjenengan. Mengapa penjenengan daftar sebagai guru? Ini merupakan tantangan kita yang harus dihadapi berapa. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Tolong untuk kegiatan pembelajaran ini panjenengan difasilitasi oleh negara. Ya, sekarang aplikasi baru tentang PMM harus kita belajar di situ. Semuanya ada di situ. Kita harus mau belajar. Meskipun kita kurang mampu, kita harus belajar. Memang tuntutan zaman seperti itu. Jadi semua guru harus mau menerima apapun yang terjadi di lapangan. Kalau penjenengan kepingin pensiun dari guru, silakan.
Bu saya nggak mau jadi guru, monggo. Karena banyak antrian di luar sana yang daftar sebagai seorang guru, karena guru sekarang mahal harganya. Ya, tolong, panjenengan sudah tahu UNESA itu saiki piro regane. Banyak para masyarakat yang mengidolakan seorang guru sekarang ini, ya, tidak seperti guru zaman